Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 12 AKL dan kelas 12 BDP. Di pagi hari ini semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ibu harapkan kalian masih tetap semangat dalam menempuh atau dalam belajar di pembelajaran jarak jauh ini. Dan jangan lupa setiap video yang Ibu buat, yang Ibu upload harus kalian simak di YouTube channel sekolah. Dan jangan lupa kalian beri tulisan hadir pada kolom komentarnya. Oke, sebelum kita mulai pembahasan pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian buka di halaman ya 75 mengenai sistem produksi jasa dalam bidang online. Ini lanjutan dari materi kita sebelum kalian PTS ya dan sebelum kalian libur panjang. Jadi ini Ibu lanjutkan di halaman 75 mengenai sistem produksi jasa dalam bidang online. Baiklah, yang pertama ya. Kita buka slide pertama. Ada unsur produksi jasa. Ada unsur produksi jasa, kalian bisa lihat ya di halaman 76-nya. Yang pertama ada kualitas pelayanan. Ya, ada kualitas pelayanan di halaman 76 bagian atas. Kualitas pelayanan itu mencangkup apa saja di dalamnya. Yang pertama ada bukti langsung. Maksudnya bukti langsung ini apa artinya? Di sini ada bukti langsung atau tangibles, artinya bukti fisik suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Maksudnya di sini kita kan dalam menjual produk gitu ya. Kalau dalam kewirausahaan ini kita kan yang dijual tuh bisa produk, bisa jasa. Nah ini kan ada otomatis ada pelayanan yang diberikan kepada si konsumen. Nah berupa apa? Pertama ada bukti langsung. Bukti langsungnya biasanya mengenai apa di sini? Misalkan di sini bisa berupa apa? Di sini ada ya pelayanannya yang diberikan adalah misalkan berupa apa? Kalau misalkan berupa barang berarti barangnya harus berkualitas, harus bermutu gitu kan. Nah kalau misalkan kalau di bidang jasa berarti pelayanannya itu harus ramah, itu kan berarti bukti langsung. Harus ibaratnya nih kita mengerti karakteristik si konsumen atau customer. Itu bukti langsungnya gitu ya. Nah, kalau yang kedua yaitu berarti kehandalan. Kehandalan bisa disebut juga sebagai reliability. Contohnya apa? Di sini artinya kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Jadi kita harus tahu nih barang yang kita jual, apa sih keunggulannya gitu kan dibandingkan dengan barang-barang lain, dan kita nih sebagai pelayannya atau sebagai si penjualnya harus handal dalam memuaskan si konsumen dalam mendapatkan barang atau jasa yang kita jual, yang kita tawarkan. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga daya tangkap atau daya tanggap ya. Daya tanggap ini atau responsive finance artinya keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Jadi kalau misalkan ada konsumen yang komplain atau yang mengeluh terhadap barang yang dibelinya atau jasa yang dia dapatkannya itu kurang maksimal gitu ya dalam pelayanannya, kita nih sebagai si penjual atau ownernya harus cepat tanggap gitu. Harus ibaratnya kalau bahasa sekarang ini kita harus gerak cepat gitu untuk menanggulangi komplain itu. Jadi jangan dibiarkan si konsumen mengeluh tapi kitanya nih diam, tidak ada reaksi, itu salah ya. Jadi harus cepat, harus gerak cepat dalam menangani si konsumen. Lalu yang keempat adalah jaminan. Nah, jaminan di sini adalah artinya itu mencangkup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya oleh para staf. Maksudnya jaminan apa nih? Bukan jaminan berupa macam-macam ya. Dalam arti ini jaminannya kalau misalkan kita menjual produk gitu kan. Misalnya kita dalam menjual produk gitu ya, otomatis
uh, jaminannya apa nih, gitu kan. Bisa kalau misalkan barang nih, jaminannya berarti kita bisa terbebas dari apa ya, misalkan keracunan atau kadang apa, misalkan kalau kita tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa, kita bisa nantinya memakai produk tidak aman itu dalam produk. Tapi kalau jasa, kita tuh jadinya apa ya, kalau dalam jasa itu jaminannya untuk mendapatkan pelayanan yang memuaskan kepada si konsumen, seperti itu. Nah, terakhir yaitu empati. Empati ini apa sih? Melakukan hubungan komunikasi yang baik atau perhatian pribadi mengenai kebutuhan para pelanggan. Jadi kalau pelanggan ada yang datang gitu ya ke tempat kita, ini kita ada rasa empati atau rasa kepedulian atau menjalin kerjasama atau komunikasi yang baik. Misalkan ditanya gitu kan, misalkan mohon maaf Bapak Ibu, ada yang bisa kami bantu? Itu kan berarti kita menanyakan mungkin ada kebutuhan apa yang nantinya kita bisa bantu untuk mencarikannya, seperti itu. Ya. Lalu di sini ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan di sini yang pertama ada sistem keluhan dan saran. Ya, biasanya pelanggan itu puas atau tidaknya bisa kita lihat dari keluhannya atau dari dia puasnya. Kalau misalkan tadi Ibu Arna bilang kalau dia mengalami keluhan, ya kita harus menanggapinya, gimana caranya mengatasi keluhan tersebut, gitu kan. Misalkan nih saya jual produk, misalkan produknya Ibu jual misalkan boba. Keluhannya misal, aduh ini kemasannya kurang bagus nih, atau kemasannya bocor gitu ya, karena mungkin nggak di-press gitu kan, hanya dikasih tutup cupnya saja. Nah itu kita keluhannya harus kita tanggapin. Nah nanti kita next time-nya di kemudian harinya harus apa itu. Nah, dan saran. Jadi dikasih saran, misalkan nih dari pelanggan kita minta misalkan, atau boleh Kakak kasih sarannya buat kami apa yang kurang dari produk kami, itu boleh. Seperti itu, ngasih saran dari si pelanggan kepada si penjualnya, itu boleh. Lalu yang kedua ada survei kepuasan pelanggan. Jadi kalau kita mau tahu nih puas atau tidaknya si pelanggan, selain kita nanya langsung ke orangnya, kita bisa loh melalui survei. Pakai apa biasanya? Surveinya bisa wawancara, kita langsung datang, atau bisa pakai kuesioner atau angket. Angket itu kalau nanti kamu pernah buat di pelajaran lain ya mungkin ya. Seperti daftar isian, misalkan nanti Bu Ana kasih lihat contohnya. Misalkan nanti next time Ibu Ana kasih contoh ya. Ini sekedar gambaran dulu. Misalkan kuesioner produk boba misalkan. Yang tadi Ibu Ana contohkan kan boba. Di bawahnya bisa tulis. Di kolomnya kan ada nomor biasanya. Terus ada misalkan keterangannya itu biasanya uraian. Terus nanti ada di kolom selanjutnya itu ada misalkan setuju, tidak setuju, atau kurang setuju, biasanya gitu. Atau ada lagi baik, kurang baik. Nah itu namanya kuesioner yang terdiri dari mengkotak-kotakan kayak format gitu kan. Nah nanti kalau kamu masih bingung kayak gimana sih bentuknya, nanti Bu Ana kasih tahu. Jadi bikin kuesioner, misalkan kita ambil contoh boba misalkan. Apakah boba yang kami buat misalnya, apakah boba yang kami buat sudah memenuhi gitu kan kriteria konsumen gitu kan, misalkan rasanya yang misalkan apakah rasanya sudah mantap gitu kan, manisnya. Nanti ada tulisan tuh misalkan di kolomnya setuju, tidak setuju, nanti yang dicontreng yang mana. Nah, nanti kita lihat banyakkan mana gitu. Itu namanya survei. Jadi kita bisa surveinya langsung atau bisa juga pakai kuesioner. Lalu yang ketiga itu ada ghost shopping. Artinya itu ghost shopping apaan sih di sini? Jadi di sini ada nih, metode ini dilakukan dengan memperkerjakan beberapa orang perusahaan untuk bersikap sebagai pelanggan di perusahaan pesaing dengan tujuan dapat mengetahui kualitas pelayanan perusahaan pesaing. Jadi maksudnya kita boleh loh survei ke pesaing kita. Misalkan kita di boba lagi, boba kan banyak nih, ya kan, yang buka franchise boba. Kita misalkan kita surveinya langsung datang ke boba pesaing kita. Apa sih dia keunggulannya dibanding punya kita gitu kan. Kita cari tahu nih, kita kepoin gimana sih gitu kan. Boleh itu, misalkan kita menyuruh karyawan kita yang ke sana, bukan kitanya ya, atau kamunya juga nggak apa-apa misalkan sebagai ownernya. Tapi misalkan kita mengutus bawahan kita deh ya gitu ya untuk
kepoin lah itu gimana, bobanya enak gak sih itu pesaing kita, terus kemasannya lebih baik gak sih dari kita. Boleh itu, demi apa kita kepoin gitu, untuk ya supaya barang kita ini lebih berkualitas atau lebih baik daripada pesaing kita gitu. Itu tujuannya gitu. Jadi bukan sekedar hanya kepoin atau gimana, tapi untuk kita kedepannya lebih baik lagi barang yang kita jual. Nah, yang keempat, terakhir, analisis pelanggan yang hilang. Maksudnya begini, kita kan biasanya gini, pembeli sama pelanggan itu beda ya. Kalau pembeli itu, dia sesekali belinya. Misalkan saya jual boba lagi. Misalkan si A beli nih. Udah, paling cuma hanya beberapa kali dia beli. Tapi kalau pelanggan, dia sering beli ke toko kita atau ke gerai kita, itu namanya pelanggan. Nah, gimana cara menghadapi kalau pelanggan kita itu hilang? Misalkan dia beralih ke pesaing kita, ke tempat yang lain gitu kan. Itu kita harus analisis, harus kita pelajari. Apa sih yang menyebabkan pelanggan kita itu bisa kabur kasarnya gitu ya. Kita harus analisis apa salah di pelayanan, apa salah di produk yang kita jual, itu kita harus evaluasi. Itu namanya analisis pelanggan yang hilang. Gimana caranya pelanggan yang hilang itu bisa datang lagi, bisa muncul lagi gitu. Ya, pasti kan ada kesalahan, mungkin kurang puas terhadap pelayanan atau kurang puas terhadap barang yang kita jual, kan kita tidak tahu kalau kita tidak mengevaluasi dan tidak cari tahu seperti itu. Lanjut ke slide ketiga, yaitu hubungan antar variabel bisnis online. Ya, yang ada di halaman 78. Hubungannya itu yang pertama tangible. Tangible ini hubungannya apa? Nah, di sini ada nih. Dalam melakukan bisnis online dalam bidang jasa kan dia ibaratnya tidak terlihat ya, karena kan dia bentuknya jasa pelayanan, bukannya barang. Kalau barang kan bisa berwujud gitu ya. Nah, di sini dia harus ibaratnya berhubungan sama fasilitas fisik, kayak misalnya gedung, ruangan, tempat parkir. Jadi gini, kalau kita misalkan punya bisnis online tapi bidangnya jasa, misalkan bidang jasanya apa ya, misalkan jasanya berarti hotel, misal hotel kan berarti jasa, atau rumah sakit itu jasa bukan produk ya. Nah, ini kita harus biar pelanggan puas itu kita harus kasih fasilitas. Misalkan di sini kan ada nih gedung dan ruangan, maksudnya gedung dan ruangannya itu nyaman gitu kan, ibaratnya nih tidak menimbulkan misalkan ketidaknyamanan, jadi harus nyaman, harus aman. Udah gitu ada tempat parkir otomatis ya, misalkan biar kendaraan yang kita bawa tuh aman juga, kebersihan tempatnya, kerapiannya gitu kan. Nah, ini ada lagi kelengkapan peralatan seperti itu. Jadi hubungan antar variabel bisnis online ini bisa dilihat dari produknya itu produk jasa, maksudnya bukan produknya barang, maksudnya jasa. Ya, jadi kayak misalnya kita deh ke rumah sakit, nah itu kan berarti harus gedungnya atau ruangannya yang nyaman, misalkan tidak terlalu ramai misalkan. Terus tempat parkirnya juga leluasa, misalkan luas. Udah gitu misalkan peralatannya tuh memadai, cukup, atau misalkan malah lengkap seperti itu. Ya, jadi bisa dicontohkannya bisa yang jasa pokoknya. Atau misalkan apalagi misalkan selain hotel atau rumah sakit, pokoknya nggak berhubungan dengan barang ya, jadi hubungannya dengan jasa. Yang kedua ada hubungan reliability dengan kepuasan pelanggan. Di sini ada artinya sebagai kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan oleh produsen secara akurat. Jadi yang Ibu Ana bilang, kita itu sebagai penjual itu kepuasan pelanggan itu nomor satu. Gitu ya, nomor satu, karena biar dia nggak berpindah-pindah ke pesaing kita seperti itu. Lalu yang keempat, hubungan assurance dengan kepuasan pelanggan. Hubungannya apa sih gitu kan? Hubungan yang assurance-nya ini ya, dia hubungannya apa di sini? Jadi kita harus yang tadi dibilang harus tanggap ya, harus tanggap terhadap konsumen yang komplain atau mengalami keluhan. Nah, terus nanti kalau misalkan terjadi komplain, kita harus ngasih jaminan, dalam arti ini misal barang ya, kita mengganti dengan yang baru, misalkan seperti itu. Ini kalau
Contohnya barang gitu kan, misalkan yang tadi Ibu bilang, misal bobanya nih pas nyampe di rumah, pas sudah dikirim kok bocor ya kemasannya. Nah berarti kita harus nanti lain waktu kita kan berarti harus apa? Harus lebih baik lagi, atau nanti bisa juga diganti. Kalau orang yang mungkin nggak take away, misalkan dia minum di situ atau apa, itu bisa kita ganti dengan yang baru. Jadi asuransi itu ada berupa jaminan. Lalu ada hubungan empati dengan kepuasan pelanggan. Hubungan empatinya itu kita harus kalau ada keluhan tuh harus kita tanya dari hati ke hati. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa kami bantu? Kenapa Ibu barangnya yang dibeli rusak atau apa? Jadi kita harus lebih dari hati ke hati komunikasinya. Lalu ya yang terakhir, meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam bisnis online. Biasanya nih kita kadang suka nggak percaya ya sama bisnis online yang ada. Misal contohnya all shop, Bu Arna sendiri juga suka pakai all shop juga ya. Kadang-kadang kalau barangnya bagus kita percaya, pelayanannya juga kurirnya ramah, kita senang. Tapi kadang-kadang kalau barangnya nggak sesuai, kita juga kadang-kadang suka kecewa. Nah ini gimana sih meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam bisnis online? Yang pertama, perhatikan barang yang dijual. Nah itu maksudnya karena ini online, berarti kan kita nggak ketemu langsung ya kalau online kan. Namanya juga online, berarti kan bukan face to face ya. Jadi pakai sosial media kan, bisa nanti bisa pakai handphone, atau mungkin kamu kirim misalkan klasifikasi barang-barangnya melalui misalkan email atau apalah. Nah ini kita perhatikan barang yang dijual. Barang yang dijual itu maksudnya gini, antara gambar sama yang kenyataannya sama wujudnya itu harus sama. Jangan gambarnya apa, wujudnya apa. Jadi harus sama gitu ya. Jual boba, ya ibaratnya bobanya seperti ini gambarnya. Jangan nanti pas konsumen beli, nyampe di rumah, pas diantar, beda. Misalkan beda apa? Misalkan boba yang pakai topping bla 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 bla, toppingnya apa? Ternyata sampai rumah kok beda ya gitu ya, varian ini kok toppingnya beda ya, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan barang yang dijual. Lalu kualitas foto, itu yang Ibu Ana bilang, antara gambar dengan aslinya itu harus sesuai, jangan berbeda. Kebanyakan seperti itu ya, berbeda ya gitu. Tapi kalau makanan sih produk biasanya kalau yang online makanan itu yang digerai-gerai biasanya sih dia nggak hoax gitu, biasanya sih sesuai. Yang kita terkadang kecewa itu yang all shop, yang misalkan all shop yang ya kamu tahulah, misal kita pesan baju atau kita pesan celana atau apapun itu kadang suka beda. Padahal kita kayaknya udah masukkan data kita yang misalkan ukurannya sekian, tapi ternyata pas nyampe di tempat beda. Nggak sesuai sama fotonya, nggak sesuai sama spesifikasi barangnya, biasanya gitu. Promosi yang tepat. Nah, promosi yang tepat di mana biasanya promosinya? Bisa di sosial media, gitu kan, atau melalui selebaran. Nah, terus yang nomor 4, buat sistem yang mudah. Maksudnya jangan sampai orang mau mesen tuh susah caranya. Nggak ngerti, nggak semua orang itu mahir dalam teknologi. Ada yang terkadang gaptek, artinya gagal atau gagap dalam teknologi. Artinya dia pengen pesen nih online, tapi dia nggak tahu cara pakainya gimana, mesennya gimana. Nah, jadi kita buat sistem yang mudah. Gitu kan, sistem yang mudah gimana, misalkan ya ibaratnya kita tinggal bikin misalkan akun untuk bisnis kita, ya paling kita hanya sudah pelanggan hanya mendownload, habis itu mungkin tinggal pesan, jadi nggak usah ribet-ribet ntar gimana caranya gitu kan, karena nggak semua orang tahu cara memesan secara online. Lalu akun media sosial yang jelas. Nah ini terkadang banyak akun-akun media sosial yang fake, yang palsu gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar kita mau pesan produk online apa, nanti dikirimnya terkadang dikirimnya apa, hanya batu. Itu ada kamu lihat di berita-berita. Mau pesan baju, karena mungkin akunnya fake ya, palsu ya, online shopnya palsu. Akhirnya yang keluar atau yang datang itu bukan baju, tapi misalkan hanya batu bata atau apa, itu ada banyak. Makanya kita harus bisa memilah-milah dan pintar dalam memilih bisnis online yang ada. Lalu komunikasi dengan pelanggan. Nah ini juga sama, walaupun kita bisnis online,
kita harus ada komunikasi dengan pelanggan. Misalkan karena kita nggak ketemu langsung ya, bisa kalau kamu lihat di all shop itu ada fit itu ibaratnya kalau kayak kita mah testimoni. Jadi setelah kita pakai barang itu kita bisa kasih kesan-kesan bagus atau tidaknya, puas atau tidaknya ada. Tapi kalau di all shop itu ada ya di bagian fitnya ya untuk kita kasih kesan-kesannya gimana, bagus apa enggak, puas apa enggak, gitu kan. Mungkin kalian tahu lah kalau anak sekarang kan biasanya pakai all shop kan, jadi tahu lah ibu anak tahu pasti kalian pernah menggunakan online shop gitu kan. Oke, jadi hari ini untuk materi sistem produksi jasa dalam bidang online sudah selesai. Nanti materinya bisa lihat di YouTube. Jangan lupa diberi tanda hadir. Oke, kurang lebihnya Ibu Arna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.